Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Yanuar. Riwayat pendidikan saya adalah Teknik Kimia di UPN Veteran Yogyakarta, lulus tahun 1996. Kemudian saya melanjutkan S2 saya di Magister Manajemen UPN Veteran Jakarta dengan penguatan di bidang marketing dan lulus tahun 2008. Riwayat pekerjaan saya setelah lulus kuliah bekerja sebagai seorang praktisi di bidang teknik dan marketing. Dan dari tahun 2012 sampai dengan sekarang, selain masih sebagai praktisi, mulai menjalani profesi sebagai dosen dan sejak tahun 2018 hingga sekarang menjadi salah satu dosen di Universitas Muhammad Husni Tamrin pada prodi manajemen. Pada kesempatan ini, saya akan membahas salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Manajemen Pemasaran 2, di mana mata kuliah ini diperuntukkan bagi mahasiswa semester 4, dan mata kuliah ini adalah prasyarat bagi mahasiswa untuk mengambil mata kuliah pada semester berikutnya. Contohnya seperti Manajemen Pemasaran Internasional. Mata kuliah ini memberikan penjelasan kepada mahasiswa mengenai konsep pemasaran dan tantangannya dalam menghadapi abad 21, di mana pokok bahasannya terdiri dari market driven strategy, market engagement, and competitive space in digital era, marketing process and analysis, market segmentation, market targeting, strategic market positioning, kemudian marketing campaign, product strategy, setting product strategy, pricing strategy, strategic brand equity, dan crafting brand positioning. Di dalam pengantar manajemen pemasaran 2, kita akan mempelajari banyak hal ya, terutama model pemasaran lama dengan pemasaran baru, kemudian tren pemasaran abad 21, persepsi manajemen pemasaran dahulu dan kini, dan mengenai market driven strategy, kita akan mempelajari banyak hal di mana kita harus menjelaskan dan mengidentifikasi perbedaan model pemasaran lama dan pemasaran baru. Kemudian menjelaskan tren pemasaran abad ke-21, menjelaskan perbedaan pada persepsi manajemen pemasaran dahulu dan kini, dan menjelaskan perubahan orientasi pemasaran sejak era tahun 50-an hingga sekarang. Dan kemudian market engagement and competitive space in digital era, ini kita akan banyak membahas mengenai tujuan pemasaran secara digital yang terjadi saat ini baik di Indonesia maupun di dunia, kemudian mengidentifikasi dan menganalisis tantangan pemasaran di era digital, kemudian mengidentifikasi perubahan strategi pemasaran yang terjadi saat ini, kemudian juga menganalisis transformasi bisnis yang terjadi pada layanan transportasi dan studi kasus ojek dan taksi online. Kemudian dilanjutkan dengan menganalisis transformasi bisnis yang terjadi pada toko online atau e-commerce. Demikian bahan kajian atau materi yang saya sampaikan dalam satu semester. Untuk sistem pembelajaran, saya memberikan studi kasus kepada mahasiswa, kemudian mahasiswa menganalisis kasus tersebut serta membuat dokumentasi kasus tersebut. Selanjutnya mereka mempresentasikan di depan kelas maupun Zoom. Jadi pada masa pandemi, presentasi saya lakukan melalui Zoom, sedangkan sebelum pandemi melalui tatap muka. Untuk studi kasus dilakukan dengan per kelompok, kemudian metode pembelajaran sebelum pandemi saya menggunakan metode berbasis active learning and student center learning, di mana mahasiswa saya fasilitasi untuk aktif, untuk mencari berbagai konsep, teori, dan tren pemasaran yang ada. Namun semenjak pandemi, saya masih
berlakukan kuliah tatap muka secara daring melalui platform Zoom. Saya menggunakan Zoom untuk presentasi dan Google Classroom untuk mengumpulkan tugas atau memberikan modul atau materi. Mengenai interaksi antara dosen dan mahasiswa, sebelum pandemi ada 4 kegiatan utama yang saya lakukan kepada mahasiswa, yaitu pertama, selaku dosen, saya melakukan presentasi dalam penyampaian materi. Kemudian saya memberikan tugas, dan ada sejumlah tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama perkuliahan berlangsung dalam semester. Kemudian dari tugas tersebut saya minta mahasiswa presentasi di depan kelas, kemudian praktek bisa dilakukan di kelas dengan metode simulasi dan diskusi. Namun di saat pandemik ada beberapa hal yang dilakukan, tapi juga ada beberapa hal yang tidak dilakukan. Presentasi masih tetap saya lakukan. Medianya menggunakan Zoom. Kemudian penugasan tetap saya lakukan juga, di mana tugasnya dikumpulkan di Google Classroom, dan untuk praktek, karena prakteknya mengenai studi kasus, maka praktek tidak dilakukan di kelas, tetapi dilakukan diskusi terkait dengan mempresentasikan kasus tersebut. Dan selama 1 semester ini, saya memberikan tugas selama perkuliahan. Ada 2 tugas yang harus dikerjakan dan diserahkan kepada mahasiswa. Yang pertama adalah tugas eksplorasi atau searching bahan materi, di mana setiap minggu mahasiswa diminta untuk mencari dan memberikan komentar atas analisis materi tersebut. Jadi sebelum materi berikutnya, saya menyampaikan pokok-pokok bahasan yang akan dibahas pada perkuliahan berikutnya. Kemudian membuat dokumentasi mahasiswa, membuat dokumentasi atas studi kasus yang saya berikan. Selanjutnya giliran mahasiswa yang akan mempresentasikan kasus tersebut. Kemudian sistem penilaian sebelum pandemi, saya menggunakan metode penilaian dengan tes tertulis dan tes lesan, praktek dan dokumentasi. Instrumen yang saya gunakan adalah lembar soal tes, lembar penilaian kinerja, dan checklist. Untuk metode selama pandemi, saya masih menggunakan tes lesan, di mana saya menggunakan media Zoom untuk mendokumentasikan mahasiswa melakukan secara mandiri atau kelompok dan menelaah atas materi yang telah diberikan dan dikumpulkan di Google Classroom. Komponen dan bobot penilaian yang sudah diterapkan yaitu tugas eksplorasi atau searching materi itu 15%, pembuatan makalah 15%, tugas pendokumentasian itu 20%, tugas praktek 20%, UTS 15%, kemudian UAS itu 20%, kehadiran 10%. Dan di akhir perkuliahan setelah UAS ya, hasil ujian akan saya berikan kepada mereka dan saya berikan kesempatan apabila mereka akan mengklarifikasi terhadap nilai yang saya berikan. Adapun tata tertib yang saya berlakukan sebelum pandemik ada 8 aturan, yaitu pertama, mahasiswa hadir dalam pertemuan tatap muka sebanyak 8 kali pertemuan. Yang kedua, mahasiswa harus aktif berpartisipasi dalam perkuliahan. Yang ketiga, dosen dan mahasiswa tiba tepat waktu sesuai dengan waktu yang ditetapkan atau disepakati. Yang keempat, adanya pemberitahuan jika tidak hadir dalam perkuliahan tatap muka. Yang kelima, selama perkuliahan, handphone dalam posisi off atau silent. Yang keenam, meminta izin jika ingin bertanya atau menjawab, atau meninggalkan kelas, atau ada keperluan lainnya. Yang ketujuh, harus saling menghargai dan tidak membuat kegaduhan atau gangguan di dalam kelas. Dan yang kedelapan, tidak ada plagiat atau dalam bentuk pelanggaran lainnya. Sedangkan aturan yang akan diberlakukan pada saat pandemi, yang pertama, mahasiswa harus bergabung 15 menit sebelum perkuliahan. Yang kedua, wajib mengaktifkan kamera, kecuali kalau ada kendala di laptop, dan kendala tersebut harus diinformasikan kepada dosen. Yang ketiga, mengajukan pertanyaan dalam kolom raise hand atau mengetik dalam kolom chat. Yang keempat, mengisi form kehadiran pada link yang sudah disediakan. Di dalam link tersebut harus diberikan bukti kehadiran dalam bentuk screenshot. Dan yang kelima, mengumpulkan tugas tepat waktu pada Google Classroom. Itulah aturan-aturan yang saya berlakukan selama 1 semester. Dan pada akhir perkuliahan, saya akan menyebarkan form yang berisi kritik dan saran yang berisi masukan atau perbaikan saya ke depan. Nah, sebagai dosen Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammad Husni Tamrin Jakarta, usaha kreatif
untuk memperbaiki kualitas pembelajaran telah saya lakukan. Contohnya metode mengajar yang cara penyampaiannya lebih menitik beratkan pada peran dosen dalam memberikan ceramah. Saya perbaiki dengan metode belajar yang 90% berpusat pada mahasiswa. Sedangkan peran dosen hanya mengambil porsi 10% dalam memberikan kajian dan pandangan atas materi dalam setiap sesi perkuliahan. Saat menyampaikan materi yang bersifat teoritis, misalnya, untuk mata kuliah pemasaran 2 ini, saya selalu mencari benang merah dengan menghubungkan antara teori dengan dunia nyata yang ada di lapangan semaksimal mungkin. Tujuannya adalah agar mahasiswa dapat lebih memahami perbedaan antara teori dan praktek. Untuk memudahkan dalam memberikan pemahaman kepada mahasiswa tersebut, maka saya melakukan berbagai upaya seperti menampilkan contoh gambar aktivitas dunia pemasaran dari berbagai perusahaan, baik skala kecil, menengah, dan skala besar, lengkap dengan kekuatan, kelemahan, dan peluang serta risikonya. Di samping itu, untuk menambah khasanah pengetahuan mahasiswa, acap kali saya menayangkan video beberapa pelaku usaha dan kegiatan UMKM ataupun kegiatan kewirausahaan yang berhubungan dengan materi yang sedang kami bahas. Kemudian dari tayangan gambar maupun video tersebut, saya meminta mahasiswa untuk memberikan komentarnya mengenai kelebihan dan kekurangan metode pemasaran dari perusahaan yang sedang kami bahas. Dan untuk meningkatkan daya berpikir analitis dan melatih kemampuan untuk menyampaikan pendapat, biasanya saya membentuk beberapa kelompok small group discussion. Saat small group discussion berlangsung, satu kelompok mahasiswa diberikan kesempatan untuk mempresentasikan kajian kelompoknya di depan kelas, dan pada sesi tanya jawab selanjutnya kelompok yang lain dapat memberikan komentar atau sanggahan atau paradigma baru terhadap pendapat kelompok mahasiswa yang baru saja memberikan kajian ilmiahnya. Saya sebagai dosen berperan sebagai fasilitator atau menciptakan suasana kondusif antar kelompok yang terlibat pada grup small discussion. Dinamisator atau menjembatani antar kelompok dan memberikan bimbingan teknis, dan katalisator, yaitu mempercepat pengembangan ide-ide baru dalam proses diskusi yang sedang berlangsung. Selanjutnya, saya juga berperan sebagai pihak yang menengahi dan memberikan contoh kasus yang saya peroleh dari berbagai sumber, baik offline maupun online. Jika ada perbedaan pendapat yang tidak dapat diselesaikan oleh mahasiswa, di samping itu, jika ada pendapat yang dirasa kurang tepat, saya berusaha untuk meluruskan pendapat mahasiswa tersebut. Dan di akhir proses pembelajaran, sebagai dosen saya meminta mahasiswa untuk menarik kesimpulan dari materi yang dibahas, dan selanjutnya saya kuatkan kesimpulan untuk meyakinkan pendapat dari hasil diskusi yang ada. Dan dalam berbagai kesempatan, saya menugaskan mahasiswa untuk mengupload tugas, baik yang berupa ringkasan teori atau kegiatan mereview produk dalam bentuk video ke dalam blog pribadi mereka. Tujuannya selain meningkatkan portofolio mereka, mereka belajar untuk mendokumentasikan kegiatan perkuliahan mereka dalam bentuk tulisan, sehingga nantinya ketika mereka bekerja, mereka sudah terlatih secara profesional dalam menyusun laporan dan mempresentasikan hasil laporannya di forum meeting perusahaan tempat mereka bekerja. Sementara itu, untuk mata kuliah yang bersifat praktek, saya bentuk mahasiswa dalam kelompok sesuai dengan jumlah total mahasiswa yang terdata pada absensi kelas. Kemudian saya berikan tugas untuk membuat slide presentasi, mengulik suatu perusahaan papan atas sebagai prototipe acuan dalam hal perancangan produk, target pasar, target penjualan, dan perencanaan keuangannya. Setiap kelompok diberikan kebebasan untuk merancang sistem atau metode yang digunakan untuk menyelesaikan perancangan produk yang diberikan. Sistem dan metode tersebut dipraktekkan pada jenis produk yang ditetapkan oleh kelompok dan dilakukan uji coba penjualan atau pemasaran dalam jangka waktu tertentu, sehingga mahasiswa meyakini bahwa sistem atau metode yang mereka pilih adalah yang terbaik untuk merancang suatu produk. Untuk selanjutnya dibuatkan laporan tertulis, dilengkapi video, dan dipresentasikan pada sesi terakhir perkuliahan. Dan setiap kelompok diminta memberikan komentar
terhadap sistem atau metode yang digunakan oleh kelompok yang lainnya. Seperti halnya dalam pembelajaran teori, maka peran saya pada pembelajaran yang bersifat praktek ini juga bertindak sebagai fasilitator, dinamisator, katalisator, serta memberikan pendampingan terhadap hasil yang diperoleh mahasiswa saat perancangan dan uji coba pemasaran berlangsung. Di dalam mendidik dan menanamkan budi pekerti, saya juga menerapkan pendekatan pendidikan orang dewasa. Dalam berinteraksi dan mengajar mahasiswa, saya selalu berdiskusi dalam hal apapun kepada mahasiswa, yang dimulai dari diskusi terkait kontrak perkuliahan, sistem penilaian, sampai kepada tata tertib perkuliahan serta kegiatan kemahasiswaan. Seiring berkembangnya kemajuan teknologi dalam bidang pembelajaran, saya juga memanfaatkan teknologi dalam membuat bahan ajar. Awalnya, bahan ajar yang saya buat masih dalam bentuk PowerPoint, kemudian tampilannya saya perbaiki dengan menggunakan gambar dan animasi yang menarik sehingga dapat memberikan penjelasan yang lebih baik dan tidak monoton. Sesekali juga saya memberikan video pembelajaran sehingga mahasiswa tampak antusias dalam mengikuti perkuliahan. Materi saya dalam bentuk PowerPoint tersebut dapat diakses oleh mahasiswa secara langsung karena materi tersebut saya upload pada laman repositori kampus, yaitu repositori.tamrin.ac.id, yaitu media e-learning yang disediakan oleh Universitas Muhammad Husni Tamrin melalui jaringan intranet. Saya termasuk dalam rating 3 dosen teratas yang sering menggunakan fasilitas e-learning. Saat ini di tengah situasi pandemi COVID-19, di mana perkuliahan diadakan secara online, saya menggunakan platform Google Classroom sebagai media untuk memberikan materi kuliah secara online. Pendekatannya, mahasiswa justru dimudahkan untuk mengakses seluruh materi lewat jaringan internet. Melalui platform Google Classroom ini memungkinkan mahasiswa untuk berinteraksi secara langsung lewat media chat yang disediakan. Saya juga menggunakan platform Zoom dan Google Meet agar terjadi interaksi tatap muka seperti halnya terjadi di kelas, sehingga mahasiswa merasa antusias dan saling berkomentar atau berkomunikasi terhadap mahasiswa lainnya melalui platform Zoom dan Google Meet ini. Karena di Zoom disediakan platform untuk merekam, maka meskipun ada kendala keterbatasan 40 menit untuk pengguna free, seringkali pertemuan tatap muka secara daring ini saya rekam, kemudian saya bagikan ke mahasiswa melalui WhatsApp grup kelas, sehingga saya berharap mereka dapat memutar ulang hasil rekaman perkuliahan dan mempelajari kembali poin-poin yang mereka belum pahami. Dengan menggunakan metode pembelajaran seperti tersebut di atas, maka dampak perubahan yang dapat diamati melalui perubahan terkait proses dan output. Dampak yang terlihat dan langsung dapat dirasakan adalah yang pertama, proses pembelajaran menjadi lebih dinamis, tidak monoton atau membosankan, sehingga menarik bagi mahasiswa dan mahasiswa menjadi lebih aktif di dalam perkuliahan. Yang kedua, suasana kelas menjadi hidup, membuat mahasiswa juga dapat mengenali potensi yang ada pada dirinya sendiri, misalnya yang awalnya pendiam menjadi mulai berani bicara dan aktif, karena ada hal menarik yang harus mahasiswa tersebut perhatikan dan memberikan komentarnya dalam diskusi. Yang ketiga, terbentuk soft skill secara tidak langsung pada mahasiswa seperti memiliki jiwa kepemimpinan, kemudian keterampilan berkomunikasi, dan menjadi presenter yang baik. Soft skill tersebut terasa tanpa harus melalui proses yang khusus, karena semuanya mengalir dalam kegiatan perkuliahan. Saat mahasiswa yang sudah terasa keterampilannya tersebut saat terjun ke masyarakat, diharapkan mereka dapat menjadi leader dan dalam diskusi lokakarya dan fasih berbicara di tingkat RT atau RW atau kelurahan. Hasil yang didapat berdasarkan pelacakan jejak alumni terhadap alumni kami di perusahaan menunjukkan bahwa kemampuan komunikasi dari alumni kami yang telah bekerja di beberapa perusahaan telah mencapai hasil 70% sangat baik, 25% baik, dan 5% cukup. Itu artinya lulusan Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammad Husni Tamrin, Jakarta mempunyai soft skill yang baik dalam cara berkomunikasi. Metode diskusi kelompok kecil juga memberikan dampak perubahan. Kemampuan critical and analytic thinking menjadi lebih terlatih. Peningkatan frekuensi kunjungan ke perpustakaan menjadi lebih sering, begitu juga
Akses internet menjadi makanan sehari-hari mahasiswa untuk mencari bahan diskusi. Soft skill mahasiswa juga lebih terlatih dalam hal kepemimpinan karena dalam small group discussion, mahasiswa secara bergantian menjadi pemimpin diskusi. Yang keempat, penyampaian materi menggunakan multimedia membuat mahasiswa lebih mudah memahami materi yang disampaikan karena materi tersebut dapat tervisualisasi dengan beberapa indera manusia, yaitu terbukanya wawasan mahasiswa dengan melihat kondisi nyata seperti dalam tayangan gambar atau video, dan juga praktek yang mereka lakukan saat perancangan produk dan uji coba pemasaran. Yang kelima, penilaian terhadap mahasiswa yang menjadi lebih komprehensif dan objektif, sehingga nilai yang diperoleh mahasiswa adalah nilai yang tidak hanya bersumber dari daya ingat atau recall semata, melainkan dari proses yang memerlukan pemikiran lebih tinggi atau higher thinking skill. Yang keenam, studi kasus dan discovery learning diberikan saat perkuliahan di kelas. Mahasiswa dibagi dalam kelompok, diminta memecahkan kasus yang diberikan oleh dosen, dan hasilnya dipresentasikan di depan kelas. Dan metode ini memberikan dampak pada kemampuan mahasiswa dalam berdiskusi, kemampuan problem solving, berpikir kritis, serta kemampuan dalam bekerja sama atau teamwork. Dampak dari pendekatan orang dewasa dalam interaksi dengan mahasiswa adalah peningkatan kemampuan pengambilan keputusan dan kemampuan berkomunikasi serta memecahkan masalah. Mahasiswa juga mempunyai kepuasan karena ide dan pendapatnya bisa didengar. Dan sebagai dosen, saya dituntut untuk lebih kreatif dalam memberikan ilmu dan wawasan bagi mahasiswa. Dengan demikian, proses persiapan, pelaksanaan, hingga penilaian hasil pembelajaran menjadi sesuatu yang menarik, dinamis, dan menantang. Proses pembelajaran yang baik memerlukan kedisiplinan dan komitmen. Kedisiplinan yang saya terapkan dalam proses pembelajaran, saya awali dengan mematuhi pedoman aturan akademik universitas dan kalender akademik. Dalam kegiatan perkuliahan, saya selalu hadir tepat waktu. Proses perkuliahan berakhir juga tepat waktu. Kedisiplinan juga saya terapkan dalam hal memberikan pengumuman nilai secara tepat waktu. Setiap mahasiswa yang melakukan pelanggaran dan kesepakatan yang telah dibuat, maka diberikan sanksi sesuai kesepakatan di awal perkuliahan. Sanksi diberikan secara bertahap, dimulai dari peringatan, teguran keras, hingga sanksi tertinggi sesuai dengan peraturan yang ada. Sebagai dosen, saya tidak mentolerir ketidakjujuran di dalam kelas, misalnya pada saat ujian, kuis, maupun pembuatan tugas. Sebaliknya, bagi mahasiswa yang menepati perjanjian dan tidak melanggar kesepakatan, maka saya juga tidak segan-segan memberikan pujian dan apresiasi lainnya kepada mahasiswa tersebut. Seluruh tata tertib dan peraturan tersebut dibuat dan disepakati di awal perkuliahan dengan mahasiswa, sehingga tidak ada alasan mahasiswa tidak tahu aturan yang berlaku. Penegakan kedisiplinan pada proses perkuliahan saya jalankan sejauh mungkin untuk menghindari suasana kelas menjadi tegang, kaku, dan menakutkan. Oleh karena itu, saya sebagai dosen lebih mengedepankan teladan yang baik dengan memenuhi segala peraturan yang berlaku di kampus. Contoh kecil saja adalah saya senantiasa menggunakan ID card selama saya ada di lingkungan kampus. Hal ini saya lakukan sebagai contoh nyata kedisiplinan dan komitmen saya kepada kampus yang selanjutnya dapat dijadikan sebagai rujukan kedisiplinan oleh mahasiswa. Saya juga selalu mengingatkan dan mendorong teman-teman dosen untuk melakukan proses perkuliahan sesuai aturan kampus. Hal ini saya terapkan karena saya menganggap bahwa kedisiplinan merupakan langkah awal kesuksesan seseorang. Dan dosen adalah teladan bagi mahasiswanya. Prinsip itulah yang saya pegang dalam melaksanakan tugas mulia sebagai dosen. Dalam mengejawantahkan prinsip tersebut di dunia nyata, maka dalam keseharian saya di kampus maupun tempat lainnya senantiasa menjaga sikap, ucapan, perbuatan, dan hal-hal lain yang mungkin dapat mencoreng nama atau menurunkan reputasi seorang dosen. Demikian juga dalam pergaulan di dunia nyata maupun di dunia maya, banyak mahasiswa saya yang juga terhubung dengan saya di Facebook
maka saya harus memberikan teladan yang baik. Misalnya dengan cara tidak memposting informasi yang tidak benar atau hoax, tidak memposting pernyataan atau gambar atau video yang melanggar etika, dan juga hal-hal negatif lainnya. Namun demikian, apa yang saya lakukan tersebut tidak membuat saya menjadi orang yang kaku atau membuat saya jauh dari mahasiswa. Saya tetap bercanda dengan mahasiswa dan sivitas akademika lainnya di saat-saat dan tempat yang tepat, bahkan tertawa bersama dengan mereka. Proses ini juga merupakan bagian dari keteladanan sebagai seorang dosen, yaitu mampu menempatkan diri pada tempat dan waktu yang tepat. Keteladanan seperti ini diharapkan akan mampu membuat mahasiswa memahami batasan dan etika pergaulan di kampus maupun tempat lainnya. Dan sebagai seorang dosen, saya berusaha mempunyai sikap disiplin, saya berusaha mempunyai kemampuan mengerjakan tugas-tugas lain di luar proses perkuliahan dengan baik, mampu berkomunikasi dengan baik kepada mahasiswa dan teman sejawat, serta aktif dalam kegiatan profesi. Saya berupaya untuk hadir di kelas minimal 10 menit sebelum perkuliahan berlangsung. Menghadiri acara akademik atau kegiatan lainnya lebih awal paling lambat 10-15 menit sebelum acara dimulai, dan mengakhiri kegiatan pembelajaran atau mengikuti kegiatan sampai waktu berakhir. Dan saya menyadari bahwa menjadi seorang dosen bukanlah hal yang mudah. Masih banyak yang perlu saya tingkatkan untuk menjadi dosen profesional. Dan saya menyadari kekurangan saya di awal perkuliahan. Tidak hanya disepakati peraturan perkuliahan, tetapi saya juga menyampaikan kepada mahasiswa bahwa jika ada hal-hal yang tidak berkenan, tidak sesuai, atau terdapat kekurangan lainnya, silakan disampaikan secara langsung dan terbuka saat perkuliahan berlangsung. Misalkan saja jika saya mengajar dengan suara terlalu pelan atau bicara terlalu cepat, maka mahasiswa pada saat itu juga bisa mengingatkan saya. Lebih jauh dari itu, saya juga memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menyampaikan kritik dan saran, tidak hanya di dalam kelas, tetapi boleh disampaikan di ruangan kerja dosen. Bahkan melalui media sosial yang saya gunakan. Di akhir semester, saya juga meminta mahasiswa untuk memberikan evaluasi terhadap proses kegiatan perkuliahan. Mahasiswa dipersilahkan untuk menyampaikan secara lisan yang saya memberikan terhadap proses kegiatan perkuliahan. Kritik dan saran yang disampaikan secara tertulis agar mahasiswa bisa menyampaikan pendapatnya secara terbuka dan bebas. Maka tidak perlu menuliskan identitas nama atau nomor induk mahasiswa pada kertas yang mereka gunakan. Selain itu, secara tersistem di kampus juga mewajibkan mahasiswa melakukan evaluasi kepada setiap dosen melalui sistem informasi akademik. Meskipun sebagian besar menilai saya baik, tapi saya tetap berusaha meningkatkan kemampuan saya. Saya pernah dikritik karena penyampaian suaranya terlalu pelan, sehingga di dalam ruangan yang lebih besar, mahasiswa kurang dapat mendengar, terutama bagi mahasiswa yang duduk di bagian belakang. Lantas, pada pertemuan berikutnya, saya sudah menggunakan mikrofon portable sebagai alat bantu untuk memperkeras suara saya. Sejak saat itu, keluhan mengenai kualitas suara saya yang pelan saat menyampaikan materi perkuliahan tidak terdengar lagi. Penilaian dan evaluasi yang diberikan oleh mahasiswa secara langsung, tertulis maupun melalui sistem informasi akademik, untuk selanjutnya saya jadikan sebagai bahan evaluasi diri untuk perbaikan pembelajaran di semester yang akan datang. Saya terbuka untuk menerima kritik dan saya menganggap kritikan itu adalah hal yang wajar dan membuat saya lebih dewasa dalam menyikapi permasalahan dan tantangan untuk memperbaiki diri ke arah yang lebih baik. Jika kritikan tersebut sesuai dengan diri saya tidak malu untuk mengakuinya dan mau mengikuti apa yang disarankan. Perkenalkan, nama saya Yanuar. Pada kesempatan ini, saya ingin membahas mengenai perbedaan model pemasaran lama dan pemasaran baru. Mengapa kita harus belajar pemasaran? Karena peran pemasaran sudah memasuki
hampir semua aspek kehidupan kita sehari-hari. Baik itu kehidupan di masyarakat kita maupun masyarakat bisnis. Baik itu bisnis yang berorientasi pada profit maupun yang berorientasi pada sosial. Begitu juga pemasaran mempunyai peran yang sangat besar di dalam pertumbuhan ekonomi kita dan juga bisa merangsang penelitian dan ide-ide yang bisa menghasilkan baik barang maupun jasa yang baru dan inovatif. Oleh karena itu, pasar dapat memberikan peluang yang banyak, pilihan bagi pelanggannya dalam memenuhi kebutuhannya. Stan Davis juga sudah pernah mengemukakan ada beberapa pergeseran kegiatan peralihan ekonomi, baik dari barang maupun jasa, dari pekerja ke profesional, dan itu ditandai pada tahun 1950 sampai dengan tahun 1970, di mana pergeseran itu terjadi dari barang ke jasa. Dan kemudian pada tahun 1970 sampai dengan 1990 juga terjadi lagi pergeseran dari perangkat keras ke perangkat lunak. Disusul kemudian pada tahun 1990 ke atas juga terjadi lagi pergeseran dari piranti lunak ke intangible value yang berupa human intellectual capital. Pergeseran-pergeseran itu bisa dilihat dari model-model pemasaran, baik pemasaran lama maupun pemasaran baru. Contohnya seperti dulu diperlukan outlet di dalam penjualan, perlu toko dan kios, tetapi sekarang website sudah akan memberikan peluang yang lebih besar untuk penjualan. Kemudian, pemasaran juga terjadi perubahan. Kalau dulu dengan adanya produk yang nyata, kalau sekarang melalui e-marketing sudah menjadi kehidupan kita sehari-hari dalam pemasaran. Demikian pembahasan kali ini, saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi rekan-rekan. Pagi hari ini saya ingin membahas materi kita mengenai model pemasaran lama dengan pemasaran baru ya. Jadi setelah mempelajari bagian ini, kita diharapkan mampu menjelaskan dan mengidentifikasi perbedaan model pemasaran lama dengan pemasaran baru. Mengapa kita harus belajar marketing? Kita belajar marketing karena pemasaran itu yang pertama, mempengaruhi hampir semua aspek kehidupan kita sehari-hari. Kemudian yang kedua, mempunyai peran yang sangat besar dalam pertumbuhan dan perkembangan ekonomi. Dan yang ketiga, merangsang penelitian dan ide-ide baru yang akan menghasilkan barang dan jasa baru yang inovatif. Dan yang keempat, memberikan pelanggan banyak pilihan dalam memenuhi kebutuhan. Stan Davis tahun 2006 ya, 2006 mengemukakan bahwa terjadi pergeseran peralihan ekonomi dari barang ke jasa dan dari pekerja ke profesional. Sejarah pemasaran. Di tahun 1950 sampai 1970 terjadi pergeseran dari barang ke jasa. Kemudian yang kedua, di tahun 1970 sampai 1990 terjadi pergeseran dari perangkat keras atau hardware ke piranti lunak atau software. Dan di tahun 1990 ke atas terjadi pergeseran dari piranti lunak atau software ke intangible value yang berupa human intellectual capital atau brainware. Model pemasaran lama dengan baru. Model pemasaran ya, cara lama untuk outlet dulu kita kenal adanya toko dan kios. Sedangkan untuk kalau kolaborasinya kita gunakan surat tatap muka secara langsung, dan untuk transaksinya itu kita menggunakan wesel atau cash on delivery. Dan untuk pemasarannya sendiri kita menggunakan stand product, door to door, brosur, dan leaflet. Sedangkan sekarang ini dengan cara-cara baru,
model pemasaran yang baru, outletnya itu kebanyakan menggunakan website, ya. Kemudian kolaborasi itu menggunakan email, internet marketing, unified communication. Sedangkan transaksinya itu banyak menggunakan e-commerce, ya. Di dalam e-commerce sendiri itu ada pembayaran yang menggunakan micro payment atau PayPal atau credit card. Sedangkan pemasarannya sendiri itu menggunakan e-marketing. Contoh e-marketing seperti AdWords, kemudian online, banner, web komersial, dan Facebook. Saya lanjutkan dengan tren pemasaran abad 21. Nah, tujuan dari pembelajaran ini semoga teman-teman dapat menjelaskan tren pemasaran abad 21. Abad 21 itu ditandai dengan perubahan-perubahan yang sangat besar. Kemampuan untuk dapat berkembang merupakan competitive advantage. Penyebab perubahan tersebut berupa teknologi tinggi, globalisasi yang sangat cepat, pergeseran dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Tren pemasaran abad ke-21 berupa perkembangan pemasaran saat ini dapat diungkapkan dalam tema connectedness atau hubungan. Dan saat ini kita dengan mudah dapat berhubungan dengan siapapun dan dimanapun di seluruh dunia. Ya, karena semuanya terhubung. Lalu tren pemasaran abad 21 ya. Perubahan teknologi ini dapat mempengaruhi pemasar dalam mendefinisikan kembali bagaimana mereka melakukan hubungan dengan pasar, hubungan dengan pelanggan, hubungan dengan marketing partner, dan hubungan dengan seluruh dunia. Kita lanjutkan dengan persepsi manajemen pemasaran dahulu dan kini. Tujuan dari pembelajaran ini kita ingin menjelaskan perbedaan pada persepsi manajemen pemasaran dahulu dan kini. Persepsi pemasaran dahulu dan kini ya, konsepnya ada perbedaan ya konsep ya, yaitu konsep tradisional dan konsep modern. Konsep tradisional hanya fokus pada produk, kemudian memaksimalkan keuntungan, berorientasi pada tujuan jangka pendek, aktivitas promosi kurang, dan yang terakhir adalah konsep pemasaran yang sempit. Sedangkan konsep pemasaran modern itu berfokus pada keinginan dan kebutuhan konsumen, bertujuan untuk memberikan kepuasan dan kesenangan konsumen, berorientasi jangka panjang, aktivitas promosi yang berkelanjutan, dan konsep pemasaran yang lebih terfokus. Nah, contoh perkembangan telekomunikasi, dulu kita mengenal telepon ya, telepon rumah, telepon umum, telepon rumah ya. Nah, kemudian berkembang lagi ada pager ya. Jadi Motorola waktu itu membuat produk yang namanya pager ya. Jadi pager ini orang dapat mengirimkan pesannya ya ke orang lain dan orang lain kemudian menerima pesan tersebut. Perkembangan selanjutnya dikenal telepon koin ya, telepon koin sehingga orang bisa memanfaatkan telepon tersebut ya. Biasanya telepon tersebut diletakkan di jalan-jalan utama dan orang bisa menghubungi kerabatnya, bisa berkomunikasi jarak pendek maupun jarak jauh lewat telepon koin tersebut. Kemudian perkembangan selanjutnya adalah munculnya produk-produk telepon genggam. Ya, mulai muncul telepon genggam. Telepon genggam ini bentuk dan ukurannya itu besar ya, besar dan berat gitu ya. Nah, kemudian perkembangan telekomunikasi selanjutnya muncullah HP atau yang kita kenal sekarang ini gadget ya atau handphone yang ukurannya lebih tipis ya, fiturnya lebih banyak dan seterusnya. Nah, kemudian mungkin juga perkembangan teknologi ya, perkembangan telekomunikasi ini suatu saat ke depannya juga akan berubah ya, berubah ya. Tapi kita tidak tahu perubahan apa yang terjadi ya. Jadi ini masih tanda tanya.
Baiklah, sekarang kita akan membahas mengenai perubahan orientasi pemasaran. Jadi setelah kita mempelajari orientasi pemasaran ini, kita mampu menjelaskan perubahan orientasi pemasaran sejak era tahun 50-an hingga sekarang. Perubahan orientasi pemasaran kita bisa melihat di sini dimulai dari tahun 1950 sampai 1980 ya. Nah, pada era ini itu berlaku product driven ya, atau production driven atau teknologi driven. Jadi pada waktu itu pabrik-pabrik atau manufacturer itu banyak membuat produk ya yang tidak memperhitungkan kebutuhan customer atau konsumen ya. Jadi mereka membuat produk misalnya yang warnanya hitam semua, putih semua ya. Jadi keinginan dari customer itu tidak diperhatikan ya. Makanya di tahun 1950 sampai 1980 itu dikenal sebagai product driven. Kemudian di era tahun 1980-an itu mulai fokus kepada customer ya. Jadi permintaan customer itu mulai direspon ya. Jadi pabrik itu tidak hanya memproduksi suatu produk yang warnanya hitam semua atau sejenis ya, tapi sesuai dengan keinginan atau kebutuhan customer. Kemudian di tahun 1990-an itu orientasi kepada innovation driven ya. Jadi di sini banyak sekali inovasi-inovasi yang dilakukan ya untuk memenuhi kebutuhan customer. Kemudian di tahun 2000-an masuk ke digital era ya, itu orientasi ke market engagement nih. Ya, yang namanya market engagement ini kebutuhan customer yang begitu banyak itu direspon ya. Jadi kemungkinan besar manufacturer juga akan memproduksi barang-barang custom ya yang dimintain oleh konsumen ya. Jadi tidak hanya memproduksi massal ya, tapi memproduksi custom. Mungkin beberapa biji atau beberapa unit pun dibuat untuk memuaskan konsumen. Nah, sekarang kita akan jelaskan satu persatu apa yang dimaksud dengan market driven, orientasi pasar yang berorientasi pada market driven. Jadi market driven ini yang satu tadi ya, yang era tahun 50-an sampai tahun 80-an itu lebih cenderung pada orientasi bisnis yang dibentuk berdasar pada reaksi dari para pemain dalam pasar dan bertarung mengikuti kondisi pasar yang ada. Itu yang satu. Kemudian yang kedua, yang era tahun 80-an itu mempengaruhi struktur pasar dan menentukan arahnya. Jadi mulai merespon kebutuhan daripada customer. Dan yang ketiga, itu sudah masuk kepada era inovasi ya, tahun 90-an ya. Jadi mempunyai kesempatan lebih besar untuk menjadi market leader. Jadi kalau di tahun-tahun sebelumnya itu perusahaan belum mempunyai keinginan untuk menjadi market leader ya, tapi di tahun 90-an karena mereka orientasinya kepada inovasi, mereka ingin ya menyedot atau memenangkan pasar ya, memenangkan pasar. Perilaku pasar dapat dimodifikasi secara langsung atau tidak langsung dengan mengubah mindset dari para pelaku pasar yang terdiri dari konsumen, kompetitor, dan stakeholder. Dan karakteristik strategi market driven itu seperti ini ya. Jadi pertama di sini kan, determining distinctive capability. Jadi menentukan kemampuan apa ya, gap gitu ya. Kemudian dari situ artinya menentukan kemampuan gap-nya di sini berarti kita berorientasi pada kondisi internal kita ya. Bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan pasar tersebut, kekurangannya apa, kita harus perbaiki. Kemudian kita sesuaikan, jadi kemampuan kita itu, kemampuan yang ada di internal itu kita sesuaikan dengan keinginan daripada customer atau nilai customer ya. Kemudian setelah itu kita ingin mencapai superior performance ya. Jadi setelah kita tahu bahwa
value dari customer itu kita sudah dapatkan, maka kita ingin mencapai kinerja yang superior. Dan setelah kinerja superior itu kita dapatkan, maka kita akan menjadi orientasi pasar. Ya, orientasi pasar. Nah, karakteristik strategi market driven di sini pertama menjadi becoming market orientation, ya becoming market orientation ya menjadi orientasi pasar, kemudian menentukan atau kita coba bahas satu demi satu ya, menjadi market orientation itu pada tahap ini perusahaan harus membuat produk dan value berdasarkan apa yang dibutuhkan dan diinginkan pasar sehingga keinginan konsumen dapat dicapai. Kemudian setelah market orientation itu tercapai, maka kita masuk kepada proses yang kedua atau tahap yang kedua yaitu determining distinctive capabilities, yaitu menentukan kemampuan khusus perusahaan. Jadi kalau ada gap, ada kekurangan, gitu harus segera diantisipasi dan dipenuhi ya. Jadi perusahaan harus mengetahui kemampuan khusus apa yang dimiliki yang benar-benar unik dan beda daripada pesaing. Nah, kemudian setelah determining distinctive capability ya, kita masuk kepada proses berikutnya adalah customer value atau capabilities match. Yaitu mencocokkan value apa yang diinginkan customer dengan kemampuan khusus perusahaan. Jadi setelah mencocokkan, perusahaan ini harus bisa mengintegrasikan kemampuan tersebut sehingga dapat menyampaikan nilai yang dapat diterima oleh konsumen. Dan yang terakhir itu adalah achieving superior performance, yaitu pada tahap ini perusahaan harus bisa mempertahankan performa perusahaan yang sudah dapat diterima dengan baik oleh konsumen. Harus tetap unggul dari pesaing dan dapat adaptif pada perubahan yang ada. Nah, berikutnya adalah definisi dari engagement marketing. Apa sih yang dimaksud dengan engagement marketing? Yaitu strategi pemasaran yang secara langsung melibatkan konsumen, mengundang serta mendorong mereka untuk berpartisipasi dalam evolusi merek. Ya, jadi di sini karena engagement ya, artinya perusahaan itu ingin memberikan yang terbaik pada konsumen dan konsumen itu dimanjakan ya dengan pengalaman-pengalaman ya, experience atau pemasaran yang berpartisipasi. Engagement marketing. Berikut ini adalah ada 7 tip pemasaran engagement untuk menarik pelanggan, yaitu pertama, kembangkan strategi engagement, yaitu rencana dan pendekatan yang jelas untuk pemasaran keterlibatan ini. Bagaimana Anda akan menjangkau mereka dan berinteraksi dengannya. Yang kedua, integrasikan dengan bauran pemasaran. Lakukan komunikasi pemasaran yang mencakup ajakan bertindak untuk keterlibatan mereka. Yang ketiga, fokus pada konten dan hubungan, yaitu konten yang relevan dan menarik sebagai kunci untuk terlibat dengan pelanggan Anda. Kemudian membangun hubungan yang benar dengan konten yang penting bagi individu adalah cara terbaik untuk mencapai 2 tujuan bisnis utama untuk pemasaran keterlibatan. Dan promosikan langganan, yaitu mendorong pelanggan untuk menggunakan web atau jejaring sosial. Yang kelima adalah mintalah pelanggan untuk berinteraksi dengan blog Anda. Jadi kalian punya blog ya, minta pelanggan untuk bisa berinteraksi dengan blog Anda. Yaitu dengan menciptakan antusiasme keterlibatan pelanggan untuk berkontribusi dengan komentar, saran, dan bahkan sebagai penulis tamu untuk memperluas sudut pandang dan sumber daya yang tersedia bagi komunitas. Lalu yang keenam adalah lakukan survei dan jajak pendapat. Survei sering dilakukan untuk memberi kesempatan untuk memulai sambil belajar dari dan tentang komunitas pendengar, dan gunakan survei atau polling web untuk memulai dialog yang relevan dengan individu. Yang ketujuh, terlibat dengan jejaring sosial. Jika Anda belum pernah mendengar tentang Facebook, MySpace, atau Twitter yang berada di balik fenomena jejaring sosial,
Anda tidak boleh membuang waktu lagi, langsung ke situs itu dan pahami bagaimana situs-situs ini bekerja. Ternyata kita sudah selesai untuk materi kita kali ini. Kita masuk ke latihan soal ya rekan-rekan, di mana latihan soal ini kita akan bahas secara bersama-sama. Saya ingin tahu sejauh mana kalian memahami materi yang saya sampaikan. Dan di sini ada soal multiple choice. Silakan pilih jawaban yang tepat. Tapi karena di sini kita diskusi, maka saya harapkan rekan-rekan tidak hanya memilih jawaban yang tepat saja, tapi juga mampu menjelaskan kenapa rekan-rekan memilih jawaban tersebut. Silakan, kita akan bahas soal nomor 2 ya. Oke, nomor 2. Salah satu penyebab perubahan tren pemasaran di abad 21 adalah A. Globalisasi yang sangat cepat, B. Kehidupan sosial yang stabil, C. Kehidupan ekonomi yang menurun, D. Globalisasi yang cenderung lambat, dan E. Teknologi yang sederhana. Silakan, siapa yang ingin menjawab? Silakan untuk raise hand. Silakan mix-nya diaktifkan ya, atau saya tunjuk. Baiklah, saya tunjuk Benedictus Alvin untuk menjawab pertanyaan nomor 2. Silakan ya, tapi sebelumnya saya baca lebih dahulu. Salah satu penyebab perubahan tren pemasaran di abad 21 adalah A. Globalisasi yang sangat cepat, kemudian B. Kehidupan sosial yang stabil, C. Kehidupan ekonomi yang menurun, D. Globalisasi yang cenderung lambat, dan E. Teknologi yang sederhana. Oke, silakan Alvin untuk menjawab pertanyaan nomor 2. Kemudian jelaskan juga penyebabnya seperti apa. Silakan. Oke, jawabannya A, yaitu globalisasi yang sangat cepat. Ya, Nah, baik. alasannya itu menurut saya pemasaran seperti halnya dengan ilmu pengetahuan bersifat dinamis dan selalu mengalami perubahan dalam lini bisnis. Ya. Dunia pemasaran merupakan suatu keharusan lantaran dunia bisnis sebagai induk dari pemasaran terus-menerus berubah, menyesuaikan diri dengan kemajuan zaman. Walaupun mengalami perubahan, pemasaran tidak bisa melepaskan diri dari 3 komponen utama yang selalu menyertai, seperti konsumen, kompetitor, dan perusahaan. Ketiga komponen ini yang selalu ada dalam setiap perubahan tentang pemasaran. Demikian merupakan pendapat dari saya. Baik, baiklah. Sebelum kita akhiri perkuliahan kita pada pagi hari ini, saya akan membagikan link absensi. Silakan kalian isi link absensi ini ya. Saya akan membagikannya di chat room. Silakan kalian isi dan ini jangan lupa karena merupakan bukti kehadiran kita. Ya, terima kasih. Bagaimana, sudah nampak? Oke, baik. Baik, terima kasih rekan-rekan untuk waktunya dan untuk semangatnya dalam mengikuti perkuliahan manajemen pemasaran 2. Untuk pertemuan selanjutnya seperti biasa, nanti kita adakan di jam-jam dan waktu yang sama di minggu depan. Dan apabila tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Mudah-mudahan kita akan bertemu di minggu depan dan semuanya dalam keadaan sehat. Hati-hati karena pandemi masih berlangsung. Tetap belajar dan tetap semangat walaupun kuliahnya secara online atau daring. Apabila nanti pada saat perkuliahan sudah saya close, masih ada pertanyaan, oh saya lupa harusnya tadi saya bertanya sama Bapak. Silahkan, kalian chat saja WA saya atau kirimkan pertanyaan ke email apa yang ingin ditanyakan. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih.